warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ulinuha SEMM. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum dilanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi capital leasing maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating leasing untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala, sewa guna usaha dengan hak opsi finansial lessee yaitu apabila transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal, di mana secara berkala lessor menerima pembayaran sewa guna usaha dari lessee dan di akhiri masa sewa terdapat hak opsi bagi lessee. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan leasing di Indonesia. Sewa guna usaha atau leasing sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang piaraan. Namun, seiring perkembangannya zaman, banyak sistem hukum menyantumkan leasing sebagai salah satu metode pembiayaan. Nah, menurut Sigit Triandaru dan Toto Budi Santoso 2006, kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada tanggal 7 Januari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan yang tertanggal pada 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Kemudian, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan surat keputusan tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Proses dan mekanisme transaksi leasing. Menurut Triandaru dan Budi Santoso, pada perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, leasing menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penerimaan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Yang kedua, leasing melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau komitmen letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Lessee menandatangani dan mengembalikan kepada lessor. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, perpajakan, jadwal pembayaran, angsuran sewa, dan sebagainya. Yang kelima, pengiriman order beli kepada pemasok disertai pengiriman barang kepada lessee sesuai tipe dan spesifikasi barang yang disetujui. Yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan, pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang kesembilan, pembayaran sewa secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian yang dibiayai serta bunganya.
1. Independent Leasing Company. Perusahaan leasing ini mewakili secara garis besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lessee. 2. Captive Lessor. Sering juga disebut dengan two-party lessor yang melibatkan dua pihak. 3. Lease broker atau backacre. Berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan barang modal dengan leasing, tetapi lessee broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Teknik pembiayaan leasing. Teknik pembiayaan leasing secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni financial leasing yang pertama ya. Perusahaan sewa guna atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal selama masa sewa guna usaha. Pengembalian guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dengan jumlah seluruhnya ditambah pembayaran nilai sisa yang mencakup pengembalian harga ke perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan. Dan yang kedua, operating leasing. Dalam bentuk operating leasing, pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewa guna usaha kepada lessor. Metode pembayaran sewa guna usaha atau leasing. Menurut Latu Mayrisa, besarnya uang sewa yang dibayarkan oleh lease terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pinjaman pokok. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, pembayaran sewa di muka. Pertama, dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Yang kedua, pembayaran sewa di belakang. Angsuran realisasi dilakukan pada bulan berikutnya. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Besarnya pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, nilai barang modal. Nilai barang modal adalah total nilai harga modal dengan nilai sisa pada masa kontraknya. Yang kedua, simpanan jaminan. Simpanan jaminan dilakukan atas permintaan leaser sebagai security deposit yang besarnya bergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, nilai sisa. Nilai sisa adalah perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang ditransaksikan dalam kontrak lease pada akhir masa kontrak. Yang keempat, jangka waktu. Jangka waktu kontrak leasing dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut. Yang kelima, tingkat bunga. Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan pembayaran leasing adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh leaser yang dihitung berdasarkan pada besarnya biaya dana ditambah tingkat keuntungan yang diharapkan.